Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai teknologi video dalam pembinaan serta pelatihan olahraga. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana pengaruh serta penggunaan teknologi video yang digunakan sebagai umpan balik dalam pembinaan serta pelatihan olahraga. Langsung saja kita masuk ke materi. Bagaimana kita menggunakan teknologi? Di sini ada beberapa keuntungan yang didapat dari penggunaan teknologi video dalam pembinaan serta pelatihan olahraga. Yang pertama, untuk pelatih fisik, di sini contohnya ada video latihan, pemanasan, dan pertandingan. Itu bisa digunakan untuk memeriksa dan mengkondisikan kualitas gerakan seorang atlet. Kedua, untuk ahli fisiologi, keuntungannya video digunakan untuk melihat kesiapan struktur tubuh atlet pada saat latihan dan menjelang pertandingan. Jadi video dapat digunakan untuk melihat struktur tubuh dalam menghadapi pertandingan. Apakah si atlet itu struktur tubuhnya sudah siap apa belum, bagus atau tidak, ada cedera atau tidak, dan lain sebagainya. Lalu lanjut ke keuntungan untuk ahli psikologi. Di sini dikatakan bahwa mempelajari video atlet untuk bukti konsistensi dalam rutinitas prakompetisi atau stres yang tidak biasa. Jadi dalam untuk ahli psikologi sendiri, video itu dapat digunakan untuk melihat kondisi psikis si atlet pada saat uji coba atau sedang bertanding. Nah, di sini jadi video bisa digunakan untuk melihat si atlet itu dalam kondisi tertekankah atau mengelola stresnya, bisa dilihat dari video. Lalu selanjutnya untuk keuntungan dari ahli gizi sendiri, memeriksa video untuk menilai apakah atlet memiliki strategi rehidrasi yang baik selama pertandingan. Jadi maksudnya rehidrasi itu bagaimana si atlet mengelola konsumsinya gitu. Bagaimana dia pola makan dan lain-lain, mungkin bisa dilihat oleh ahli gizi melalui video gitu, bisa memeriksa lewat video rekaman. Lalu yang terakhir ada untuk ahli biomekanika. Keuntungannya dengan menggunakan teknologi video itu dapat membantu pelatih dalam beberapa cara yang dapat dikategorikan sebagai pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Mengenai pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif dalam pembinaan olahraga. Untuk analisis kualitatif yang pertama, yang ada namanya match analysis atau analisis sebuah pertandingan. Jadi secara garis besar, pertandingan tersebut direkam oleh kamera video secara menyeluruh. Lalu video dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa kejadian tertentu yang akan dianalisis atau diamati. Langsung saja kita lihat contoh videonya. Di sini ada video match analysis tunggal putra Indonesia Anthony Ginting melawan Kento Momota dari Jepang. Di sini di video ini kita akan melihat bagaimana taktik menyerang dan bertahan kedua pemain tersebut. Cara bermainnya, individual taktiknya, dan lain-lain sebagainya. Di sini dikatakan bahwa Ginting adalah salah satu pemain yang cepat menyerangnya, tapi ketika melawan Kento Momota dia bermain lebih sabar dan lebih hati-hati. Nah, jadi dengan adanya video kita bisa menganalisis pertandingan, contoh pertandingan seperti ini. Nah, jadi kita juga bisa menyiapkan strategi kepada pemain tersebut untuk menghadapi karakter atau ciri-ciri lawan yang berbeda. Di sini contohnya Anthony Ginting melawan Kento Momota. Sini ada tracking, tanda-tanda keuntungan-keuntungan, daerah-daerah keuntungan
yang bisa dijadikan poin oleh Anthony maupun Keto sendiri. Ini secara garis besarnya. Selain itu, dalam analisis kualitatif max analysis sendiri, kita bisa melakukan tracking pemain, ya. Contohnya ada di video ini. Kita lihat. Jadi di sini ada soccer teknologi tracking yang dilakukan di Liga Jerman, tim Liga Jerman, RBC melawan Besiktas. Di sini sudah masuk ke penggunaan rekaman video, bisa langsung melihat dan men-tracking bagaimana jarak lari yang dicapai oleh pemain-pemain tersebut dalam timnya. Jadi secara garis besar video pertandingan itu direkam secara menyeluruh. Oke, kita lanjut saja. Slide berikutnya yaitu skill analisis. Jadi di skill analisis ini kita bisa mengidentifikasi dan mengkoreksi kesalahan dalam keterampilan yang sudah dilakukan. Ya, kita langsung saja masuk ke videonya, kita simak. Di sini sudah menggunakan kamera yang bisa digunakan di bawah air yang kita sudah paparkan di pertemuan pertama kemarin. Jadi ini dilakukan analisis dalam olahraga berenang. Kita bisa melihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seorang perenang di dalam air. Jadi memudahkan pelatih juga untuk mengevaluasi kinerja atau dari gerakan atlet berenang tersebut. Dan di sini dilihat langsung dievaluasi dan diberitahu bahwa apa yang sudah dicapai oleh atlet tersebut ketika melakukan gerakan dan yang direkam oleh kamera video. Kita bisa melakukan tracking juga, ya, bagaimana sudutnya, kecepatannya, dan lain-lainnya lewat rekaman kamera video yang dilakukan di bawah air, memudahkan pelatih. Bagaimana kekuatan dari dorongan saat menolak dari awalan berenang, sudut-sudutnya, efektif atau tidaknya skill tersebut. Oke, mungkin seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada training application. Ada yang namanya aplikasi untuk latihan. Jadi sebagai seorang pelatih gitu, kita bisa melakukan feedback melalui video. Dia bisa melihat performanya atau skillnya melewati aplikasi training tersebut. Di sini ada contohnya penggunaan aplikasi Zwift. Kita bisa lihat. Sini dia adalah seorang atlet triathlon. Dengan menggunakan aplikasi latihan ini memudahkan dia untuk latihan. Jadi tidak secara langsung latihannya di tempat yang harus larinya jauh sekali gitu. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini dia bisa melakukan latihan gitu. Jadi ada alternatif lain gitu, seperti itu.
sini dia menggunakan polar yang di pertemuan pertama kita sudah lihatkan bagaimana itu polar dipakainya di mana. Dan di sini juga pemain bisa self monitoring sendiri latihannya seperti itu, tanpa harus melalui pelatih secara langsung, tapi si atlet bisa latihan secara mandiri. Di sini kita bisa lihat dia melakukan latihan bersepeda ya, dengan jarak yang sebenarnya, tapi bukan di tempat yang sebenarnya, hanya melewati media aplikasi. Di latihan bisa terlaksana dengan semaksimal mungkin. Oke, kita langsung lanjut ke video berikutnya. Nah, di sini ada penggunaan GPS Sport Vest. Jadi penggunaan GPS yang dipakai di rompi oleh atlet sepak bola. Jadi si GPS ini langsung masuk ke aplikasi yang ada di handphone ya, yang sangat mudah tuh di handphone. Jadi kita bisa tracking berapa kecepatan sprint yang sudah dilakukan oleh pemain sepak bola, lalu jarak lari yang sudah dilakukan selama memakai GPS tersebut. Di sini ada muncul angka-angka, itu adalah angka-angka yang nanti akan masuk ke aplikasi yang ada di tab atau di handphone ya. Jadi di sini mempermudah pelatih untuk mengevaluasi secara langsung kepada pemain sepak bola. Nah, ini adalah contoh dari tampilan aplikasi yang ada di handphone. Jadi memudahkan pelatih ya untuk mengevaluasi atlet secara langsung. Terakhir, dalam pendekatan analisis secara kualitatif ada pemaparan atau presentasi untuk pelatih dan atlet. Jadi di sini biasanya presentasi itu berisi potongan-potongan klip atau video dari penampilan dari kinerja atlet yang digunakan sebagai umpan balik oleh pelatih. Kita bisa lihat dalam gambar bagaimana pelatih sedang melakukan evaluasi sebagai bentuk umpan balik kepada atletnya via project video. Nah, di sini juga sama ya, ketika si atlet melakukan gerakan, pelatih langsung melihat dalam rekaman video di dalam komputer. Jadi komputer sebagai pengkontrolnya dan bisa dijadikan sebagai umpan balik secara langsung seperti itu. Jadi kesimpulan dari analisis menggunakan pendekatan kualitatif itu, yang pertama di sini sudah ada cara-caranya ya, sudah ada rututan-rututan tahapan-tahapannya. Yang pertama, determine what to observe and how to observe. Jadi tentukan dulu apa yang ingin diamati atau dianalisis serta bagaimana nih cara mengamatinya. Lalu setelah itu observe the performance, lalu kita amati. Setelah itu identifikasi serta evaluasi kelemahan dan kekurangan dari performa tersebut atau yang ingin kita lihat sebagai pelatih untuk evaluasi. Lalu yang keempat, setelah diperlihatkan kepada pemain dan dilihat oleh pelatih, bagaimana kita mencoba untuk memperbaikinya.
Jadi intinya bahwa secara kualitatif atau analisis kualitatif bahwa penggunaan teknologi video itu bisa digunakan pelatih untuk melakukan evaluasi serta feedback secara langsung setelah direkam menggunakan kamera video. Jadi ini contoh, kita bisa lihat contoh dari ketiga gambar ini bahwa si pelatih memperlihatkan cuplikan-cuplikan video atau gerakan kepada atletnya, dan di situ bisa dikatakan bahwa si atlet secara langsung tahu kekurangan serta kelemahan dari gerakan yang sudah dia lakukan atau performa yang sudah direkam oleh video kamera tersebut. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, analisis kedua, yaitu ada analisis menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Di secara garis besar, analisis kuantitatif itu melibatkan deskripsi serta penjelasan keterampilan kinerja atlet menggunakan pengukuran dalam sistem biomekanika. Di sini jadi analisis kuantitatif itu lebih ke arah bagaimana cara mengukurnya. Seperti itu untuk membantu meningkatkan performa si atlet. Secara sederhananya, prosesnya itu adalah merekam video secara keseluruhan tentang kinerja keterampilan seorang atlet, lalu kemudian melakukan pengukuran dari video yang sudah diambil dengan proses digitalisasi video. Di sini kita bisa ambil contoh, yaitu masuk ke penggunaan aplikasi-aplikasi yang dikontrol oleh komputer. Misalnya dalam biomekanika sendiri, bagaimana kita bisa menempatkan lokasi titik-titik yang akan diukur, misalnya dari sendi, tungkai tubuh pemain, dan itu dapat digunakan untuk menentukan hal-hal seperti jarak yang dipindahkan, bagaimana kecepatan yang digerakkan oleh berbagai titik yang sudah ditandakan. Kemudian analisis matematik atau matematisnya dapat digunakan untuk menentukan deskripsi secara rinci tentang gerak dan gayanya atau force-nya. Jadi lebih masuk ke perhitungan. Setelah itu ada perbedaan antara penampilan dan penampil, kemudian dapat dilihat oleh pelatih sebagai umpan balik. Dalam analisis kuantitatif terdapat dua manfaat atau fungsi. Yang pertama ada untuk meningkatkan performa atau kinerja atlet. Nah, di sini kita bisa lihat contoh videonya. Ya, di sini bagaimana penggunaan teknologi untuk meningkatkan performa atlet. Di sini sudah masuk ke lab ya. Jadi yang kalau tadi di kualitatif itu by video secara langsung, nah ini video yang sudah direkam itu kita masukkan ke dalam aplikasi di komputer atau kita bisa lakukan di lab seperti itu. Jadi bagaimana mengimprove menggunakan teknologi. Di sini kita bisa menganalisis bagaimana massa otot dari si atlet tersebut yang dilengkapi dengan sensor-sensor untuk mengidentifikasi massa otot yang sedang dianalisis. Di sini juga latihan visual dari stimulus ya, mengimprove reaksi dengan cepat dengan menggunakan teknologi yang ada di lab itu sendiri. Di sini juga ada nama alatnya Haber Motion ya, untuk melihat kekuatan serta kelemahan dari area tubuh bagian bawah. Ini juga bisa masuk ke signal-signal otak ya, tadi brain signals itu sendiri. Nah, jadi bisa dibayangkan dengan adanya analisis video menggunakan pendekatan kuantitatif, jadi masuk ke dalam pengukuran secara biomekanik sendiri. Kita bisa lihat bagaimana penggunaan video analisis secara kuantitatif untuk meningkatkan performa. Mungkin contoh lain dari peningkatan performa itu mengenai tendangan sudut hoki atau sepak bola mungkin ya, untuk meningkatkan kemungkinan bisa mencetak gol atau tidak. Bagaimana gerakan rotasi bolanya, lalu bisa juga penempatan beberapa kamera dan analisis dalam 3 dimensi untuk mendeskripsikan jaraknya, sudutnya, kecepatannya, dan bagaimana akselerasi tendangan tersebut. Keuntungan yang kedua ada mencegah terjadinya cedera. Sebelumnya kita langsung saja simak
ada 2 video. Di sini menggunakan teknologi bagaimana untuk melihat cedera ACL injuries, ya, cedera ACL pada lutut dengan menggunakan Microsoft Kinetic. Jadi seperti games gitu ya, tapi kita menggunakan tubuh kita sendiri, dan itu mungkin mempermudah si atlet biar bisa tahu melihat cederanya gitu. Karena di sini dia bilang bahwa atlet perempuan itu lebih riskan cedera ACL dibandingkan laki-laki dari struktur tulang dan lain-lain. Selain membantu atlet juga dari segi harga, mungkin kalau atlet yang cedera ACL rehabnya lebih mahal gitu. Mungkin dengan penggunaan teknologi ini bisa mempermudah si atlet dalam rehab ACL injuries. Oke, itu video pertama. Ini video yang kedua. Kalau ini dia lebih ke atlet muda ya. Jadi dengan menggunakan avatar kita bisa melihat apakah atlet tersebut itu sudah sejauh mana perkembangannya setelah mengalami cedera. Nah, ini contoh juga bisa yang tadi jalan, gaya berjalan seorang atlet yang baru pulih, untuk menentukan apakah atlet tersebut cukup pulih atau tidak untuk kembali ke latihan atau kompetisi normal. Ini juga bisa langsung yang menyambung ke otak. Jadi banyak sekali kemajuan dari teknologi yang bisa dipakai untuk mencegah terjadinya cedera, khususnya dalam atlet. Mungkin itu saja pemaparan dari kami mengenai penggunaan teknologi kamera dan video dalam pelatihan serta pembinaan dalam olahraga. Jadi awalnya kehadiran kamera dan sistem umpan balik pada sesi latihan itu dapat dianggap sebagai hal yang baru dan dapat mengalihkan perhatian bagi atlet serta pelatih. Baik, itulah pemaparan kami mengenai bagaimana penggunaan teknologi kamera dan video dalam pelatihan serta pembinaan dalam olahraga. Ringkasannya, umpan balik dengan presentasi video dan diskusi dalam sesi pembinaan itu merefleksikan akan membuat pelatih dan atlet lebih konsisten dengan apa yang diterima sebagai praktik baik dalam fase latihan atau setelah pertandingan, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.